Oke, silakan Bu Diana. Halo Ibu Depa. Halo Bu Diana. Halo Bu Depa. Ya Bu Diana. Halo Bu Diana. Halo Bu, Halo suara Bu, saya suaranya kedengaran Bu? kedengaran Bu? Halo Bu. Halo Bu. Udah Bu, udah kedengaran. Aduh, gawat. Ibu aktifkan dulu mikrofon Ibu. Iya, sudah Bu. Udah bisa suara saya nih Bu? Sudah. Udah jelas ya Bu. Ya. Saya pakai 2 perangkat jadinya. Jadi saya nggak bagus suaranya. Oke. Saya nggak apa-apa ya Bu. Halo Bu. Halo Bu. Iya Bu. Suaranya nggak kedengaran Bu. Halo Bu Diana. Halo Bu Depa. Halo Bu Depa. Iya Bu Diana. Aduh, Aduh, suaranya tidak apa. Sinyalnya nggak bagus atau gimana ya Bu? Udah Bu Depa. Udah Bu Depa. Bu. Suara saya Suara saya bersih Bu. Bersih Bu. Oke, Oke, siapa siapa kita mulai Bu? Ibu coachingnya dulu ya. Saya coachingnya. Suara Suara Bu kecil kali ya. Udah Bu, udah dengar? Halo Bu Diana. Bu Depa. Iya Bu. Halo Bu. Oke. Perjuangan kali sinyal kita ini Bu. Bagaimana sudah bisa dimulai? Iya Pak, udah bisa Pak. Oke. Kita 15 menit ya kan Bu? Iya Bu. 15 menit. Oke. Siapa duluan kita Bu? Ibu duluan lah. Oke, boleh saya untuk Ibu Depa ya. Oke. Siang Bu Depa. Bu Depa. Iya Bu, selamat siang. Sehat Bu. Sehat Bu dia. Agak-agak sakit. Sakit apa? Sakit apa Bu? Tipes Bu. Sakit apa? Tipes.
Tipus, Bu, tipus. Kedengaran suara saya, Bu? Suara Ibu nggak dengar, Bu. Nggak dengar suara Ibu, nggak keluar. Belum Belum keluar keluar juga, juga, Bu. Belum, Bu. Udah. Udah ya, Bu. Udah ya, Bu. Bu. Oke, Oke, Ibu Ibu mengajar di mana, Bu? mana, Bu? Saya mengajar di SD 11 Rantau Selatan, Kabupaten Labuan Batu, Bu. Oke, Udah berapa tahun Ibu mengajar, Bu? Saya sudah mengajar di sekolah itu hampir 15 tahun, Bu. Dari honor 2004. Kemudian 2014 saya diangkat jadi PNS. Jadi tamat SMA saya langsung ngajar, Bu. Oke, Oke, jelas Bu suara jelas saya, Bu suara saya, Bu. Jelas, Bu, jelas. Aduh, ini apa Aduh, ini apa masalahnya ya, Bu? masalahnya ya, Bu? Iya, jaringan. Mendengung Mendengung suara saya. Suara Ibu Suara Ibu kekecilan. kekecilan. Masalah jaringan itu, Bu. Jaringan ya, Bu ya. Iya. Oke, Oke, padahal saya ini udah coba keluar yang kecilnya. Tidak, Bu, nggak kedengeran. Apa, Bu? Suaranya nggak keluar, Bu. Ya, Coba videonya dimatikan. mungkin Akan lebih ringan. Halo, Bu Diana. Bu Depa, Ya, Bu. udah bisa kedengaran suara saya, Bu? Bisa, Bu. Oke, kita ulangi lagi ya, Bu. Saya sampai cari tempat lagi nih, Bu, cari posisi.
supaya bersih suaranya. Karena kalau suaranya apa berdengung, nggak enak kita ngomongkan Bu, nggak enak ngobrolnya. Silahkan Bu. Oke, oke. Eh, Ibu Depa, apa motivasi Ibu ikut apa ini Bu, guru praktik ini Bu? Motivasi saya ingin ikut itu saya ingin berubah Bu. Berubah menjadi guru yang lebih baik. Berubah ingin menjadi guru yang lebih baik gitu ya Bu. Berarti selama ini udah cukup baik sebenarnya gitu ya Bu. Ya. Apa yang sudah baik menurut Ibu sama Ibu selama ini? Sebelumnya kan saya tidak tahu tentang Merdeka Belajar, ya kan Bu? Jadi Heeh. setelah saya tahu, jadi saya tertarik gitu Bu tentang Heeh. Merdeka Belajar gitu. Jadi menurut Ibu dengan tahu tentang Merdeka Belajar, Ibu bisa menjadi lebih baik, itulah menurut Ibu ya. Ingin Iya. melakukan pertama di kelas sendiri gitu Bu. Jadi dengan apa keterkaitannya dengan guru penggerak ini, dengan guru Merdeka Belajar ini, apa yang ingin Ibu lakukan 3 bulan ke depan? Yang pertama yang ingin saya lakukan adalah mengimplementasikannya apa yang sudah saya dapat dari pembekalan ini, Bu. Mm-mm. Itu dulu. Saya ingin melakukannya di kelas, melakukan pembelajaran berpusat pada siswa dan mereka belajar, Bu. Yang bisa mungkin lebih khusus apa mungkin bisa Ibu kasih gambaran gimana misalnya itu apa dengan pembelajaran yang berpusat pada siswa itu Bu? Oke. Yang pertama, pembelajaran yang berpusat pada siswa tentunya kan banyak pembelajaran aktif, Bu. Dengan metode pembelajaran aktif yang mengajak siswa untuk aktif terlibat langsung dengan pembelajaran. Nah, tidak hanya di dalam kelas, bisa kita di luar kelas gitu. Dengan berbagai macam metode-metode yang mengajak siswa itu turut atau terlibat langsung dia dengan pembelajaran yang nyata dia gitu. Jadi menurut Ibu apalah nanti ukuran keberhasilan Ibu dengan menerapkan pembelajaran yang berpihak pada siswa itu? Kalau menurut saya ukurannya itu dilihat dari siswanya ya Bu, karena tujuannya kan pada siswa. Bagaimana siswa itu berinteraksi, dia di sekolah itu bagaimana, aktifkah dia, ataukah hanya dia datang duduk mendengarkan pulang gitu kan. Itu kan yang kebiasaan dulu seperti itu. Jadi mungkin sikap mereka belajar tentang mereka belajar ada perubahan karakter seperti itu, Bu. Tidak hanya pengetahuan tapi ada nilai-nilai karakternya di situ. Nah, iya sih, kita semua guru sih maunya kayak gitu kan, Bu. Bagaimana siswa aktif, siswa berkarakter. Cuma kan kadang juga karena kita ini sebagai guru, eh, perlu kita kasih ukuran eh, aktifnya itu gimana gitu. Maksudnya karakternya itu bagaimana, mengukur karakternya, mengukur keaktifannya itu bagaimana nanti menurut Ibu, cara Ibu nanti. Kalau menurut saya dari observasi kan Bu, kalau sikap Mm-mm. itu karakter itu dari penilaian observasi kita. Kita Mm-mm. memiliki penilaian rubrik observasi. Jadi kita Mm-mm. bisa melihat dari anak-anak ketika belajar. Kita sudah Mm-mm. mengobservasi mereka dengan kegiatan umpamanya diskusi gitu kan, diskusi kelompok. Mm-mm. Bagaimana Mm-mm. dia bertanggung jawab dengan kelompoknya, bagaimana dia Mm-mm. eh, peduli dengan temannya, itu kan bisa kita Mm-mm. observasi dia. Beda dia dengan Mm-mm. pembelajaran yang dulu, mungkin kan anak itu dia belajarnya sendiri-sendiri secara klasikal gitu kan. Dia Mm-mm. mengerjakan sendiri, kita tidak bisa mengobservasinya, dia hanya diam, tidak aktif. Tapi Mm-mm. kalau kita melakukan pembelajaran aktif kan tentu di dalam itu ada
diskusi kelompok, ada kunjung karya, membuat karya, itu kan sudah aktif. Jadi setelah mereka melakukan pembelajaran aktif, kita bisa mengobservasi dengan rubrik gitu kan, melihat Mm-mm. sifatnya, bagaimana dia pedulinya, bagaimana tanggung jawabnya, seperti itu, Bu. Itu menurut saya ukurannya. Hmm, berarti kalau bicara ke rubrik nanti bicara angka-angka lah ya Bu ya, pasti. Rubrik itu kan ada yang deskriptif, Bu. Mm-mm. Hmm. Ya, tapi ya berupa deskripsi. Berarti nanti yang akan kita cantumkan di apa di rapot atau ke apa namanya sama kepala sekolah juga nanti berupa deskripsi atau berupa angka-angka biasanya nanti Ibu. Kebetulan kalau di raport SD kan dia sudah ke-13 kan Bu, di situ ada angka dengan deskripsi. Angka dan deskripsi. Oh, iya. Sudah di dalam Berat. raport seperti itu. Karena dia di raport itu tidak hanya nilai angka, tapi ada nilai karakter. Jadi ada deskripsinya, Bu. Hmm. Seperti itu. Ibu mengajar kelas berapa, Bu? Kelas 4, Bu. Kelas 4. Oh, udah termasuk kelas besar ya, Bu ya? Iya, Bu. Itu berapa biasanya satu kelas siswa Ibu? Tahun ini satu kelas itu ada 27 murid saya. Sejauh ini yang Ibu lihat kekuatan siswa Ibu lah. Apakah menurut Ibu yang 27 itu sudah aktif gitu dalam pengembangan karakter dan keaktifan yang Ibu inginkan tadi itu? Kalau tahun ini ya Bu, karena wabah Hmm. corona belum pernah masuk kelas gitu. Jadi saya belum bisa mengidentifikasi Hmm. karakter siswa gitu. Karena ketemu aja jarang gitu kan, semua melewat digital gitu. Jadi belum maksimal lah Bu, jauh lah dari maksimal gitu. Selama sebelum ini pandemi gimana Ibu melihat keaktifan anak-anak Ibu sendiri? Kalau selama ini ya Bu, sebelum masa COVID, Hmm. saya kebetulan adalah fasilitator USAID gitu kan Bu. Hmm. Jadi Hmm. saya sudah mempraktikkan pembelajaran aktif itu di tahun 2014. Sudah di tahun 2014 saya mulai dari pengimplementasiannya di kelas saya. Dan Hmm. alhamdulillah anak saya yang saya ajar itu kebetulan dari anak-anak yang dibilang menengah ke bawah, kemudian eh, banyak yang ibaratnya IQ-nya rata-rata lah gitu, Bu. Masih banyak yang di kelas 4 waktu itu tidak pandai baca. Hmm. Jadi itu memang minim ya. Tapi ketika saya mendobrak dengan Hmm. pembelajaran aktif, dari kelas 4, 5, 6 saya pegang mereka 3 tahun. Dan Hmm. alhamdulillah anak saya yang 12 orang itu tidak pandai baca jadi pandai membaca kelas 6. Hmm. Hmm. Terus mereka itu banyak prestasinya, mulai dari kegiatan olahraga, lomba IPA, OSN IPA, OSN matematika. Jadi anak murid saya itu udah biasa dengan pembelajaran aktif, dampaknya itu Bu, dia perubahan pada dirinya, mulai dari cara belajarnya. Jadi hampir setiap tahun saya mengadakan pameran kecil atau mini showcase untuk Hmm. mempraktikkan pembelajaran mereka selama setahun. Itu siswa yang ngerjakan gitu Bu. Itulah Hmm. dampak pembelajaran aktif sebelum corona ya Bu. Hmm. Keren ini Bu Depa ini. Udah bisa di apa ini sebenarnya pengalaman Ibu, keberhasilan Ibu ini udah bisa di apa namanya dituliskan ini supaya jadi pembelajaran sama guru-guru lain ini Bu. Keren Ibu. Terima kasih. Dan Eh, jadi studi banding kelas saya Bu dari kabupaten lain gitu. wah, mantap Bu Depa. Oh, iya. Eh, Selain yang sudah Ibu sampaikan tadi ya, bagaimana Ibu akhirnya menerapkan, mengimplementasikan supaya siswa bisa aktif dan akhirnya memang kita melihat ada hasil dan itu bisa menjadi kelas yang menjadi percontohan gitulah ya kan Bu. Kira-kira menurut Ibu area apa lagi yang akan Ibu kembangkan khususnya dengan program Ibu 3 bulan ke depan ini? Saya ingin Bu
berbagi dengan rekan-rekan guru yang lain di sekolah. Artinya tidak hanya saya aja yang melaksanakan Merdeka Belajar itu atau pembelajaran aktif, Mm-mm. tapi saya ingin Mm-mm. guru-guru lain juga terimbas, gitu Bu. Mm-mm. Hmm, kenapa Ibu ingin membagikan itu atau mengapa Ibu ingin guru-guru yang lain itu juga terimbas? Karena gini kan Bu, di kelas saya umpamanya Hmm. ada kelas paralel 4A, B, C, Mm-mm. saya ada di kelas 4C. Anak-anak yang Mm-mm. di luar kelas saya, mereka mengintip siswa saya. Kok asik ya di kelas ini gitu. Ada Penasaran ya Bu ya? ya, Hmm. kecemburuan anak itu Bu. Sesama teman, Oh. nggak ada gini ya gitu. Jadi itu yang Nah, membuat saya kenapa sih gitu kan maunya gurunya nah, juga seperti itu gitu biar siswa itu tidak ada kecemburuan tidak sama-sama nah, kelas tempatnya kami tapi kenapa mereka lebih enak ada gamenya ada bermainnya gitu gitu sementara ya. mereka mementingkan dirinya dengan hanya mengerjakan tugas udah pulang gitu aja jadi saya ingin merata gitu Bu di kelas-kelas lain. Beban untuk semakin banyak siswa yang aktif gitulah ya Bu ya. Ya. Iya, iya. Menurut Ibu, kira-kira apalah yang menjadi kekuatan Ibu? Ibu bisa menularkan semangat itu pada guru-guru lain supaya aktif gitu. Kekuatan saya itu pada siswa gitu, Bu. Ketika melihat perubahan siswa yang terjadi pada mereka, mereka aktif, mereka menemukan hal baru yang saya juga Mm, belajar dari mereka. Hal yang tidak terpikirkan dari saya itu kadang didapat dari siswa. Itu yang memotivasi saya. Ternyata ketika kita berhasil membuka pemikiran-pemikiran anak itu, mereka jadi guru sama kita. Kita belajar, oh kita temukan hal baru dari mereka gitu. Itu yang membuat saya memacu. Ternyata ini efek dari pembelajaran aktif itu. Jadi membuat saya terus menggali dan belajar gitu. mm. Faktor pendukung Ibu, ya akhirnya Ibu terus semangat memelihara semangat pada siswa untuk terus belajar itu. Faktor pendukungnya itu adalah kepala sekolah tentunya ya Bu. Mm, Karena kepala sekolah itu melihat apa yang saya lakukan dan dampaknya kepada siswa. Nah, dengan dia melihat nyata apa tindakan mm, saya, dia menguatkan saya. Ayo terus, mm, saya dukung gitu. Apa yang perlu dibeli, saya bantu gitu. Jadi mm. dukungan dari dia yang membuat jadi faktor pendukung saya melakukan itu gitu. Wah, Gitu. keren itu Ibu Bapak atau Ibu itu kepala sekolah Ibu ya? Ibu, Ibu, wah keren ya. Eh, kita memang butuh seperti kebetulan itu ya Bu kepala ya, kepala. prestasi Bu. Gimana Bu? Kebetulan ibu itu adalah kepala sekolah berprestasi dan Ya. juga fasilitator. Jadi dia Oh, mengerti. wah, makin mantap jadinya dukungan untuk Ibu Eka, Ibu Deva ya. Eh, kepala sekolah yang berprestasi, mampu melihat guru-gurunya yang berpotensi dan akhirnya mendukung gurunya yang berpotensi. Mantap itu ya Bu. Secara pribadi mungkin Ibu mungkin ada hal-hal pribadi yang kira-kira menghalangi atau menghambat Ibu untuk terus akan menjalankan program Ibu tadi yang tiga bulan ke depan ini. Kalau hambatan itu Bu pasti ada ya kan Bu. Kalau Hmm. di masa corona ini kan kita belum bisa melakukan pembelajaran. Nah itu satu Hmm. hambatannya gitu. Dan yang Hmm. kedua hambatannya itu karena belum ada pemberitahuan sosialisasi tentang Merdeka Belajar secara merata di sekolah-sekolah. Jadi Hmm. rekan-rekan guru menganggap bahwa yang saya lakukan itu adalah menyusahkan gitu Bu, membuat sibuk Buat guru. repot, buat Iya, repot Bu, gitu ya. itu satu Bu. Oke, iya ya Bu. Oke, sejauh ini kalau bisa saya simpulkan, nanti mohon bantu ya Bu, Ibu koreksi kalau betul apa yang saya simpulkan ini, bahwa
program Ibu 3 bulan ke depan itu adalah untuk terus membuat pembelajaran yang aktif buat siswa gitu ya. Jadi ukuran keberhasilan Ibu selain dengan memakai apa tadi rubrik deskripsi dan juga rubrik penilaian dalam bentuk angka-angka untuk mengukur keberhasilan keaktifan siswa adalah juga bagaimana Ibu mau cara mengajar Ibu ini tadi diperoleh oleh siswa lain juga, dinikmati oleh siswa lain juga. Bagaimana Ibu mengajak guru-guru yang lain yang tadi Ibu bilang tidak mau repot, dan itu merupakan hambatan sama Ibu ya, hambatan sama Ibu tidak mau repot. Bagaimana akhirnya guru-guru lain juga mau membuat pembelajaran aktif tadi gitu ya untuk siswanya. Dan salah satu kekuatan Ibu, dukungan yang Ibu dapatkan adalah dukungan dari Ibu Kepala Sekolah tadi ya Bu, yang terus memfasilitasi Ibu, memenuhi apa kekurangan Ibu, apa kebutuhan Ibu, supaya akhirnya pembelajaran yang sudah berhasil, ya sudah berhasil dong, sekolah Ibu sudah jadi sekolah percontohan gitu ya kan, bisa apa namanya diimbaskan lagi ya ke kelas-kelas lain, kemudian bisa diimbaskan lagi ke sekolah-sekolah lain juga. Dan akhirnya kita berharap memang dengan pembelajaran aktif Ibu Depa ini menjadi transformasi pendidikan untuk kota kita di Labuan Batu. Gitu ya Bu? Iya Bu, betul sekali Bu. Terima kasih Ibu Depa. Oke, sekarang giliran Ibu Depa. Selamat siang Bu Diana, apa kabar? Selamat siang Bu Depa, saya seperti Ibu masih batuk-batuk pilek ini Bu. Semoga sehat-sehat kita ya Bu Diana, tetap semangat. Iya Bu. Nah, saya ingin tahu Bu Diana ngajar di mana Bu Diana? Di SMK Negeri 2 Bu. Oh, guru SMK ya Bu. SMK 2 Labuan Batu. Iya, SMK 2 Labuan Batu lah Bu. Salam kenal kita ya Bu. Iya. Walaupun guru satu kabupaten, tapi kita baru ini berbincang-bincang. Ya Bu ya. Ini adalah awal yang baik untuk kita berbincang, saling mengenal ya Bu. Iya. Wah luar biasa ini. Saya guru SD, Ibu guru SMK, saya juga bisa belajar dari Ibu. Terima kasih Bu Diana. Pada bincang-bincang hari ini saya ingin mengetahui kira-kira apa yang ingin Ibu ceritakan tentang keadaan di sekolah Ibu. Mungkin ini juga berhubungan dengan rencana saya ke 3 bulan ke depan gitu ya Bu. Guru praktik ini Bu? Iya, berhubungan dengan guru praktik dan juga dengan tugas-tugas saya sebelum yang ada di sini sekarang gitu. Kan gini Bu, kami kan sudah membuat mencanangkan, mendeklarasikan gerakan sekolah menyenangkan di SMK. Awalnya sih sebenarnya sepertinya gerakan sekolah menyenangkan ini cocoknya untuk anak SD gitu kan Bu, sekolah yang senang-senang gitu. Kayaknya nggak cocok lah untuk anak SMK gitu. Tetapi justru perlu gerakan sekolah menyenangkan ini untuk anak SMK juga, supaya jangan jadi macam anak SMK ini tamat nanti bukan hanya sekedar jadi robot-robot pabrik gitu ya, jadi mesin-mesin pabrik yang kaku gitu. Tapi bagaimana harapannya dengan gerakan sekolah menyenangkan yang kami coba terapkan nanti ini bisa menghasilkan alumni-alumni SMK yang berkarakter gitu. Jadi bukan hanya sekedar tamat dengan skill jadi tenaga-tenaga kerja, jadi robot-robot pabrik, jadi mesin-mesin pabrik yang tidak tersentuh kemanusiaannya gitu lah Bu. Kenapa Ibu ingin melakukan semua itu Bu? Apa yang membuat Ibu ingin melakukan siswa itu harus belajar menyenangkan, tidak hanya di SD tapi di SMK gitu? Apa yang membuat Ibu berpikir seperti itu? Ya, yang seperti yang saya sampaikan tadi gitu Bu. Contohnya gini kan Bu, ini
bukan saja cerita teman gitu, tapi ini juga adalah pengalaman juga. Misalnya gini, kerja di Brastagi gitu kan Bu. Kalau melamar jadi pegawai Brastagi, anak SMK itu dari segi tingginya pasti diterima kan Bu, karena memang anak SMK tinggi-tinggi gitu. Kemudian dari segi nilai mereka diterima gitu. Tetapi mereka yang anak-anak SMK ini Bu, hanya 1 bulan bisa bertahan nanti kerja di Brastagi misalnya, yang sebagai lapangan pekerjaan di Rantu ini. Selebihnya mereka akhirnya jadi mundur Bu gitu. Pertama tidak tahan dengan tekanan kerja, tidak tahan dengan tekanan kerja yang misalnya kalau kayak SMA kan Bu, tekun gitu mulai dari jam 8 sampai jam 2 mereka rajin dengan rumus-rumus. Tapi kalau anak SMK Bu disuruh tekun seperti itu, mereka nggak sabar gitu Bu. Dan akhirnya karakter kesabaran ini perlu akhirnya dilatih juga di SMK dengan gerakan sekolah menyenangkan. Kemudian juga dengan ini Bu, bahasa gitu. Mungkin karena kebiasaan di SMK di labnya itu dengan suara-suara mesin, jadi suaranya kuat-kuat kasar. Kalau cuma volumenya yang kuat masih mendingan Bu, tapi itu akhirnya bahasanya juga kasar, jadi itu membuat teman-teman sekerjanya, lingkungan kerja mereka nggak sehat gitu. Jadi memang akhirnya alumni SMK secara skill bisa gitu Bu, tapi secara soft skillnya gitulah Bu, soft skillnya, Skillnya. karakternya, cara berbahasanya, kesantunannya itu yang masih kurang di SMK Bu. Kan Ibu bilang di situ tadi siswa itu belajar dengan ibaratnya kasar gitu kan. Mesin-mesin itu yang membuat mereka itu agak kasar gitu. Menurut Ibu, bagaimana cara pembelajaran yang menyenangkan diterapkan di SMK? Gimana menurut caranya? Karena SMK itu kan mereka biasanya dengan memang mesin-mesin gitu. Jadi bagaimana cara Ibu pembelajaran aktifnya itu gitu? Menyenangkannya. Inilah ada 4 area perubahan yang ingin kami mulai sehubungan dengan pembelajaran SMK. Yang pertama itu tentunya memang pertama tadi itu menciptakan lingkungan kelas yang positif gitu ya Bu. Menciptakan lingkungan positif, pertama itu membuat kesepakatan kelas. Salah satu kesepakatan kelas itu tidak berbicara kasar gitu. Kemudian kesepakatan kelas itu juga menghormati orang lain waktu bicara. Jadi kalau orang lain bicara jangan disela gitu. Jadi kesepakatan kelas seperti itulah maksud kami nanti mau dimulai di kelas-kelas Bu. Jadi akhirnya terbentuklah skill, keterampilan berkomunikasi, soft skillnya anak SMK itu terbentuk. Itu satu Bu, tentang menciptakan lingkungan positif lewat membuat kesepakatan-kesepakatan di kelas, kemudian juga tentang zona karya, taman kelas. Mungkin selama ini yang kelihatan taman kelas, sudut baca itu kan di SD gitu kan. Tapi saya pikir kita semua setuju kalau literasi itu pasti mempertajamkan karakter siswa gitu. Jadi itu juga sedang kami mau bangun di sekolah kami, bagaimana membangun itu tadi, sudut karya, zona emosi, sudut baca gitu. Itu kalau dari lingkungan positif. Baru yang kedua dari penumbuhan karakter, baru membangun sosial konektis dengan orang tua, baru yang tentu ini pembelajaran kolaborasi gitu. Jadi kami harapkan kami bisa mulai lagi dengan pembelajaran kolaborasi. Contohnya kan gini ya Bu, selama ini kan guru bahasa Inggris kalau belajar teks prosedur bagaimana membuat telur asin, padahal dia jurusan bengkel gitu loh Bu, jurusan mesin gitu. Masa dikasih tugas teks prosedur bagaimana membuat telur asin, itu kan kurang kontekstual gitu. Tapi akhirnya bagaimana nanti kita berharap anak mesin dia belajar teks prosedurnya bagaimana melas besi gitu ya, melas besi, teks prosedurnya dalam bahasa Inggris bagaimana melas besi. Jadi bukan lagi teks prosedur bagaimana membuat telur asin gitu. Jadi harapannya semua mata pelajaran itu memang berkolaborasi untuk sama-sama antara pelajaran produktif dan pelajaran non produktifnya itu menciptakan apa namanya itu Bu,
soft skill gitu. Oke, Bu. Tadi dapat saya simpulkan yang dari Ibu bilang bagaimana yang Ibu inginkan gitu kan. Yaitu pada anak SMK itu yang pertama itu menciptakan lingkungan yang aktif. Artinya ada kesepakatan-kesepakatan untuk mereka. Kalau di SD namanya kontrak belajar. Ketika sebelum pembelajaran, apa sih kontrak belajar siswa yang harus mereka patuhi seperti itu kan, Bu? Nah, Iya. kemudian ada keinginan Ibu juga membuat zona baca, ya kan? Sudut karya dan penumbuhan karakter. Terus ada komunikasi orang tua dan siswa dan guru gitu kalau kolaborasi. Menurut saya sangat menarik itu ide-ide Ibu itu. Kira-kira menurut Ibu dengan yang Ibu sudah yang Ibu paparkan ide ini, mana yang sudah Ibu lakukan gitu? Oke, yang pertama kami sudah mulai membuat taman-taman kelas ya. Jadi kemarin alumni tamat biasanya itu kan apa namanya, mereka kasih berupa buku atau apa, tapi tahun ini mereka kami minta membawa bunga gitu, memberikan sumbangan secara sukarela untuk sekolah itu berupa bunga. Jadi kami memulai membenahi taman-taman yang ada di sekolah, menciptakan lingkungan itu jadi tempat yang teduh, tempat yang nyaman. Jadi di sudut manapun dia mau duduk di sekolah ini, dia bisa mendapatkan kenyamanan itu gitu. Jadi kami sedang mencoba memulai dari taman untuk menciptakan tadi lingkungan yang positif gitu. Kemudian yang kedua, kami memang sudah memulai juga pembelajaran kolaborasi itu tadi, hanya saja belum merata kepada semua guru. Semester lalu saya sudah coba ke kelas 11 ATP ya kan Bu. Jadi mereka ada pelajaran produktif membuat pembibitan sawit gitu ya. Luar biasa. Pembuatan bibit sawit. Jadi guru produknya mengajari bagaimana memilih bibit sawit, bagaimana membuat pembibitan. Nah, saya sebagai guru bahasa Indonesia membantu anak-anak menuliskan laporan ilmiahnya bagaimana pembibitan sawit itu. Jadi kemarin kita diskusi dalam kelompok-kelompok mereka bagaimana membuat mulai dari judulnya, kata pengantarnya sampai Bu kalau di pendahuluannya apa yang mau kita tuliskan di sini gitu. Sampai akhirnya ke isinya langkah-langkah ya, dimulai dari langkah-langkah sampai ke lampiran apa yang perlu mulai dari foto memilih bibit, foto ciri-ciri bibit yang baik gitu. Itu yang saya sudah kami lakukan kemarin di semester kemarin ini. Apa yang menjadi hambatan Ibu paling besar dalam menciptakan lingkungan positif di SMK itu? Hambatan apa? Tidak bisa seorang diri, Bu. Iya. Harus bersama-sama. Ya, Bu. Karena kadang kan gini kan, Bu, kita udah mulai nih menciptakan lingkungan positif di kelas. Tapi masih ada guru yang berikan tadi lingkungan positif itu. Misalnya ya udah dilihat pun nanti siswa, kadang kan kita siswa bisa juga lengah gitu ya kan, sampah berserak gitu. Guru yang lain maunya sama-sama kita ingatkan, minimal menyuruh dia, nak ayo kita kutipkan sampah gitu. Tapi kadang yang terjadi justru guru yang lain pun jadi lengah gitu, tidak mengingatkan anak-anak itu untuk mengutip sampah. Kesadarannya belum ya, Bu? Ya. Berarti hambatannya dari artinya Ibu kerja sendiri gitu ya. Padahal Ibu itu berharap guru-guru lain ikut gitu ya. Mengingatkan bagaimana menciptakan lingkungan positif itu. Kalau kita kerja sendiri ya mungkin nggak bisa gitu kan, Bu. Dia harus kerja sama dengan yang lain. Nah, menurut Ibu, apa yang perlu ditingkatkan untuk mengurangi hambatan itu? Apa yang dilakukan gitu?
agar guru-guru itu kan juga sama seperti Ibu gitu. Mungkin kan mereka tidak pernah mendapat pelatihan tentang Merdeka Belajar atau tentang pembelajaran transformasi pendidikan ini. Kira-kira apa yang perlu dilakukan gitu? Iya, sebenarnya sudah kami lakukan, Bu. Kemarin itu kami sudah sosialisasi gerakan sekolah menyenangkan. Kita sudah undang wali-wali kelas bagaimana menciptakan lingkungan positif. Bahkan kemarin kami lombakan itu bagaimana wali kelas membuat kesepakatan kelas gitu kan. Kemudian kami juga kemarin sudah mendudukkan kepala program dengan guru-guru mapel di tiap program keahlian supaya semester ke depan kita menciptakan membuat pembelajaran kolaborasi gitu kan. Nah, harapannya sih nanti ini kita tahun ajaran baru kami sudah mulai tatap muka walaupun terbatas. Mungkin dalam lomba 17-an gitu ya, Bu. Kita akan bikin lomba 17 Agustus, sebenarnya lomba keindahan kelas, tetapi itu setidaknya mengingatkan guru-guru lagi, wali kelas khususnya supaya untuk tetap menciptakan lingkungan yang positif belajar untuk anak-anak. Terus yang kedua yang sedang kami persiapkan juga, kami akan terus mengingatkan kepala sekolah, kepala program, dan guru-guru untuk melakukan pembelajaran kolaboratif. Di akhir semester kami akan buat pameran karya, Bu. Jadi Wah, luar biasa. Jadi seperti tadi bibit sawit tadi gitu kan, Bu. Ya mungkin anak ATP memang hanya bisa memamerkan bibit sawit, tapi nanti mereka pembelajaran kolaboratifnya sudah ikut guru matematika di situ masuk bagaimana menghitung membuat harga jual satu bibit sawit itu, apa yang harus dihitung gitu. Itu nanti kami minta guru matematikanya yang masuk ke situ gitu. Supaya akhirnya ketika membuat pameran karya bibit sawitnya ada, bagaimana membibit sawit, kemudian cara menjualnya juga. Jadi semua mata pelajaran sudah kolaborasi di situ, Bu. Wah, luar biasa ya, Bu. Saya pengen nengok itu apa itu. Kan Pameran karyanya ya, Bu. karena saya pernah dengar katanya buat bibit sawit itu bisa buat coklat, Bu. Saya pernah dengar itu. Dari anak kuliah adik saya kebetulan kerja di pertanian, dia bisa buat sawit itu jadi coklat gitu, jadi makanan. Saya pun jadi penasaran seperti mudah-mudahan bisa seperti itu ya, Bu. Saya sangat Iya. kagum dengan apa yang sudah Ibu lakukan gitu kan. Tentunya ada pihak-pihak yang mendukung Ibu untuk melakukannya itu kan. Menurut Ibu itu siapa faktor pendukung Ibu untuk melakukan? Karena Ibu kan nggak bisa kerja sendiri gitu kan. Ibu itu berharap itu siapa yang jadi faktor pendukung untuk yang Ibu bilang untuk menciptakan lingkungan positif itu? Yang pertama memang dukungan kepala sekolah. Sekolah ya, Bu. Kepala sekolah kemarin sudah ikut bawa Dirjen Vokasi mengharapkan SMK itu mencanangkan gerakan sekolah menyenangkan. Nah, berdasarkan itu kemarin kepala sekolah membentuk tim. Jadi di sekolah kami ini ada tim GSM, tim Gerakan Sekolah Menyenangkan. Jadi mereka yang memprogramkan, kemudian menjalankan dan mengevaluasi pelaksanaan gerakan sekolah menyenangkan. Jadi dukungan yang paling saya harapkan itu tentu dari tim GSM ini tadi gitu, dari tim GSM yang ada di sekolah, supaya kami sama-sama membangun lingkungan positif di sekolah dengan program-programnya tim GSM, kemudian sama-sama bisa menyelenggarakan pembelajaran kolaborasi untuk bisa menghasilkan pameran karya nantinya di akhir semester. Wah, menarik sekali Bu. Pamerannya itu belum pernah itu saya di Labuan Batu. Mau dibuka nanti pameran karya SMK Labuan Batu. Waduh, saya harap Ibu luar biasa di situ. Tentunya kan itu kan udah ibaratnya sudah dilakukanlah sekolah menyenangkan gitu kan Bu. Nah, dengan adanya Ibu sebagai pengajar praktik tentu ide-ide Ibu itu kan menjadi masukan sama kepala sekolah gitu kan.
nggak apa-apa, kita belum tahu itu gagal, tapi yang penting itu usaha dan semangat kita, keinginan kita untuk maju, untuk menciptakan lingkungan positif. Saya tangkap seperti itu ya, Bu. Luar biasa sekali, Bu. Saya tunggu pamerannya anak SMA oleh Bu Diana. Saya kira cukup itu aja hari ini, Bu. Mudah-mudahan minggu depannya lagi nanti kita bisa saling bincang-bincang lagi ya, Bu. Oke. Tetap berkarya, lakukanlah yang terbaik dan jangan lupa berdoa. Terima kasih Bu, selamat siang. Selamat siang Bu Deva. Oke. Selesai Bu. Ya Bu. Udah selesai ya? Iya, kita selesai. Udah apa rekam tadi kan Bu? Iya, udah direkam, nanti saya akan rekamannya. Bu, makasih banyak Bu Diana. Oke.